Halo, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan satu tema, yaitu mengenai grief ataupun kesedihan. Tentu hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah kesedihan itu merupakan sebuah dosa? Nah, kenapa kita perlu memikirkan pertanyaan ini? Oleh karena banyak orang seringkali berpikir bahwa karakter yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang Kristen adalah selalu bersuka cita. Itulah sebabnya kalau orang percaya kemudian dalam hidupnya mengalami kesedihan, maka dia tidak bisa bersuka cita, dan kemudian orang berpikir bahwa tidak bisa bersuka cita atau grief atau kesedihan itu kemudian menjadi sebuah dosa. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul bahwa kesedihan merupakan dosa? Nah, sebelumnya kita perlu memikirkan terlebih dahulu apakah sebenarnya kesedihan itu. Nah, jadi jikalau kita mengamati bahwa kesedihan itu umumnya muncul oleh karena kita kehilangan sesuatu. Kehilangan orang yang kita kasihi ataukah kehilangan sesuatu yang berarti bernilai di dalam diri kita. Maka grief ataupun kesedihan adalah respon kita terhadap sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Nah, hanya pertanyaannya adalah apakah grief ataupun kesedihan merupakan sebuah dosa. Nah, tentu jikalau kita hendak menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali pertama-tama kepada Alkitab. Kita perlu melihat apakah di dalam Alkitab ada orang-orang yang mengalami kesedihan atau mengalami grief dalam hidupnya. Nah, jikalau kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan di dalam kitab Mazmur, kita menemukan di sana bagaimana penulis Alkitab dia mengalami terkadang kesedihan yang luar biasa dan mengekspresikan kesedihannya kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian Mazmur. Begitu juga kalau kita membaca kitab Ratapan. Dalam kitab ini pun kita melihat bagaimana penulis Alkitab mereka menyatakan kesedihan, kepedihan mereka kepada Tuhan, khususnya ketika mereka kehilangan apa yang bernilai berarti dalam diri mereka, yaitu Yerusalem, kota yang mereka sangat kasihi, atau kota yang menjadi kebanggaan mereka sebagai tanda bahwa mereka adalah umat Tuhan. Nah, jadi jikalau para penulis Alkitab mereka di dalam hidup mereka mengalami yang namanya grief ataupun kesedihan, maka kesedihan itu bukanlah dosa. Kesedihan adalah bagian daripada keunikan manusia. Bahkan kita bisa juga mengatakan bahwa kesedihan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka kita harus menghargai, merespon kemampuan manusia untuk merasa sedih sebagai bagian daripada anugerah Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, barangkali kita juga bisa melihat bahwa grief, kesedihan itu merupakan cara yang Tuhan berikan supaya manusia bisa mengekspresikan perasaannya, perasaan hilang, perasaan bahwa dia mengasihi sesuatu dan dia sekarang kehilangan sesuatu atau orang yang dia kasihi. Maka cara orang menyelesaikan rasa luka yang seperti ini adalah melalui sebuah momen yang disebut sebagai grief atau bersedih. Nah, bahkan kalau kita membaca Tuhan Yesus di dalam salah satu ucapan bahagia di bukit, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang berduka cita. Mengapa? Karena mereka akan beroleh penghiburan dari Tuhan. Nah, jadi kita belajar sesuatu yang penting, bahwa grief atau kesedihan atau duka cita itu sama sekali bukan dosa. Tetapi memang kesedihan bisa membuat kita menjadi berdosa. Itu tidak kita tidak bisa sangkali tersebut. Kesedihan yang berlarut-larut, kesedihan yang tidak terkendali bisa membuat orang tidak percaya kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, marah dengan Tuhan. Maka kalau orang percaya sudah sampai kemudian dia di dalam kesedihannya menyalahkan Tuhan, maka itu sudah jatuh di dalam dosa. Nah, itulah sebabnya maka kesedihan perlu ditangani dengan benar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menangani duka cita atau menangani kesedihan. Yang pertama, tentu kita
harus datang kepada Tuhan ketika kita mengalami duka cita, mengalami kesedihan. Kita tidak perlu menutupinya, kita tidak perlu berpura-pura tidak mengalami duka cita. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah, akuilah bahwa saya sedang mengalami duka cita yang mendalam, saya terluka oleh karena saya kehilangan seseorang yang kita kasihi, saya kehilangan sesuatu yang bernilai berharga dalam hidup saya. Tidak apa-apa berduka cita. Tetapi jangan lupa bahwa kita jangan hanya berduka cita, tetapi kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, yang penting di dalam kita menangani duka cita adalah ada kalanya kita perlu berbicara dengan orang-orang yang bisa menguatkan kita. Mereka barangkali adalah pendeta saudara, mereka adalah konselor saudara, mereka adalah kakak rohani, saudara seiman, teman dekat. Nah, kenapa demikian? Karena Tuhan menjadikan gereja sebagai tempat di mana kita saling menguatkan, saling menghiburkan satu dengan yang lain. Dan itulah sebabnya maka penting sekali orang-orang percaya belajar untuk mendengarkan, belajar untuk bersikap empati dengan orang-orang yang berduka cita. Nah, maka gereja harus menjadi komunitas yang saling menguatkan, menghiburkan. Tetapi kita tidak bisa menguatkan orang yang berduka cita dalam kehidupan mereka kalau kita tidak belajar empati. Maka kita belajar di dalam Alkitab sebuah ajaran yang sangat penting ketika kita mencoba untuk menghiburkan orang lain, ketika kita mencoba untuk membantu orang yang bersedih hati. Alkitab mengajarkan kita untuk apa? Untuk menangis bersama dengan orang yang menangis, dan ketawa bersama dengan orang yang bersuka cita. Artinya apa? Artinya kita belajar empati. Tapi kita tidak bisa empati terhadap orang lain kalau kita menilai kesukaran, penderitaan orang lain tanpa kita memposisikan diri kita dalam diri orang tersebut. Maka tugas utama daripada orang-orang percaya di dalam membantu orang-orang yang bersedih, berduka cita adalah apa? Adalah belajar mendengarkan dengan empati. Belajar mengerti. Mungkin ekspresi kehilangan seseorang ketika seseorang mengalami grief ataupun kesedihan, orang tersebut barangkali mengatakan sesuatu yang berulang-ulang, sesuatu yang barangkali kita sudah tahu, tetapi kita perlu empati. Orang tersebut kebutuhan utamanya adalah dia ingin ada seseorang yang bersama dengan dia. Kita bisa memberikan nasihat lain waktu ketika orang tersebut sudah jauh lebih kuat. Tetapi ada kalanya ketika orang bersedih, maka kita sebagai sesama jemaat Tuhan, panggilan kita adalah belajar untuk mendengarkan, memberikan kekuatan, menolong dia mengerti bahwa kita ada di sana bersama dengan dia. Itulah pelajaran hari ini mengenai grief, mengenai kesedihan, bahwa kesedihan bukan dosa, kesedihan bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Ketika orang bersedih, orang perlu datang kepada Tuhan, dan gereja perlu menjadi komunitas di mana orang yang berduka cita mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan sekalian. Tuhan memberkati.